Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Andini, NIM 030917111016, Prodi Pendidikan IPS 2 semester 7, mata kuliah kajian White Color Crime. Dosen pengampu Asrina Mardia SHM Home. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS kajian white color crime. Baik, di sini saya akan mereview, dimana di sini saya akan mereview 3 buku. Yang pertama, identitas buku pertama. Identitas buku pertama, judul bukunya itu Pengetahuan Budaya Anti Korupsi. Nama pengarangnya Dr. Elvi Trinoviani, MSI. Penerbitnya Pusdi SDM Kesehatan. Tahun terbit tahun 2016. Kota terbit di Jakarta, dan terdiri dari 6 bab. Halaman bukunya berjumlah 254, ISBN-nya 979526255. Identitas buku kedua, judul bukunya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nama pengarangnya Dr. Depi Rahayu SHM Hum. Penerbitnya Media Pustaka. Tahun terbitnya 2019. Kota terbitnya Surabaya, dan terdiri dari 7 bab. Dan halaman bukunya terdiri dari 59 halaman, dan ISBN-nya 9786272722908. Dan identitas buku ketiga, judul bukunya Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Nama pengarangnya Dr. Handus Hagusriono, SHMH. Penerbitnya Universitas Al-Azhar Indonesia. Tahun terbitnya tahun 2018. Kota terbitnya di Jakarta, dan terdiri dari 7 bab. Halaman bukunya halaman bukunya berjumlah 101 halaman. ISBN-nya 9786020974095. Baik, yang tadi yang pertama itu identitas bukunya. Yang kedua, ringkasan isi buku dari ketiga buku tersebut. Pertama, ringkasan buku pertama. Jadi dapat disimpulkan bahwa ringkasan buku pertama tersebut memiliki dampak terhadap ekonomi serta variabel-variabel yang telah banyak dilakukan hingga saat ini. Korupsi memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap aspek kehidupan saja. Korupsi juga menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara, di mana meluasnya praktek korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi agama dan bangsa.
Misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang lurus. Dengan misalnya harga barang yang mahal mengakibatkan kualitasnya menjadi buruk. Baru akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit. Keamanan suatu negara terancam dan kerusakan lingkungan hidup dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional, sehingga menggoyangkan sedikit kepercayaan pemilik modal asing. Terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan dan negara pun semakin lama semakin terperosok dalam kemiskinan. Baik, itu tadi ringkasan isi buku pertama. Sedangkan ringkasan isi buku kedua dapat disimpulkan bahwa korupsi dapat ditinjau dari 3 perspektif, yaitu kriminologi. Dalam pengertian bahasa, korupsi itu memiliki 3 perbedaan, yang dimana di sini ada tentang sejarah korupsi muncul sering dengan peradaban manusia. Di Indonesia sendiri, sejarah tentang korupsi dapat dilacak secara global dengan era kolonial sampai dengan era India, Belanda dan sekarang. Dan di sini banyak pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Yang ketiga, ringkasan buku yang ketiga itu dapat disimpulkan di sini masalah pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan salah satu program reformasi yang dicetuskan oleh para mahasiswa sejak tahun 1998. Upaya pemberantasan tidak pidana korupsi ini dilakukan secara konvensional. Selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan, sehingga perlu metode penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Baik, itu tadi yang pertama tadi identitas buku pertama, buku kedua, dan buku ketiga. Yang B, ringkasan isi buku pertama, kedua, dan ketiga. Yang C, kemutakhiran buku dan ciri khas buku pertama. Yang C, kemutakhiran dan ciri khas buku pertama, kedua, dan ketiga. Dimana kemutakhiran buku pertama, kedua, dan ketiga ini di dalam buku ini memiliki informasi baru yang dituliskan di buku seperti dalam materi tentang korupsi tadi terdapat dalam rangka menyampaikan alternatif pemecahan masalah dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Dan di mana ciri khas buku pertama, buku kedua, dan buku ketiga tadi, di dalam buku ini sudah terdapat rangkuman, kesimpulan, glosarium, dan indeks, dan soal-soal latihan, sehingga yang membaca buku ini akan lebih mudah memahami materi di dalam isi buku tersebut dan menambah wawasan si pembaca buku tersebut. Yang ke C kan kemutakhiran buku dan ke khas buku pertama, buku kedua, dan buku ketiga. Baik, yang selanjutnya D, kelebihan buku pertama, buku kedua, dan buku ketiga.
Dimana di sini kelebihan buku pertama, kedua, dan ketiga itu, satu, buku ini memiliki pembahasan yang beda dari isi buku lainnya dengan menambahan pada penjelasan materinya. Yang kedua, terdapat juga contoh di beberapa bagian materi penjelasan yang digunakan sebagai penjelasan yang lebih jelas pada materi, sehingga yang membaca itu pun lebih memahami isi dari buku ketiga tersebut. Yang ketiga, penggunaan yang efisien yang tidak berbelit-belit membuat para pembaca akan dengan mudah untuk memahami isi materi di dalam buku tersebut. Kelemahan isi buku pertama, kedua, dan ketiga, di mana kelemahan buku tersebut ini sampulnya kurang bagus, dan isi covernya pun dia lebih sulit untuk memahami, lebih sulit yang membaca untuk memahami isi materinya. Walaupun kelemahannya ini dia tidak terdapat contoh-contoh bagian materi yang dijelaskan di dalam buku ketiga tersebut. Baru yang terakhir, rekomendasi. Baik, saya rekomendasi buku ini untuk menjadi bahan untuk rujukan membuat suatu CBR buku ataupun referensi yang digunakan, misalnya pembuatan makalah untuk sebagai referensi terhadap buku tersebut. Dan terdapat juga bukunya pun sangat lengkap, dan dari setiap pembahasannya berkaitan dengan pendidikan anti korupsi, sebagaimana serta buku ini menggunakan kata-kata yang tidak terbelit dalam penyampaian penjabarannya, sehingga dengan harapan agar para pembaca dapat memahami serta mengerti materi isi buku tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.